Yuk, mari kita lihat bersama-sama apa yang dimaksud dalam sahabat rohani yang Tuhan inginkan dari kita. Dan sangat besar manfaatnya. Karena itu hari ini saya mendorong kita, milikilah sahabat rohani. Ya, karena manfaat sahabat rohani itu sangat baik, sangat menunjang. Ya, sahabat yang baik itu akan melindungi dan terus mengasihi. Bahkan dia siap melebihi seorang saudara di dalam kedekatan hubungan dalam persoalan. Orang berkata bahwa ketika tetangga yang baik itu ada dan hadir, dialah yang akan menolong kita lebih cepat dibanding saudara yang jauh. Sebenarnya ini mengungkapkan sebuah relasi. Ya, saudara, kita lihat bahwa dalam kehidupan Ayub, ya, dikatakan di Alkitab ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang, dan seterusnya. Keledai, budak banyak. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi, saya mau berbicara tentang Ayub ini, ya, yang punya sahabat. Dia orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Dan ini adalah ungkapan Tuhan yang sangat menakjubkan. Ini pengakuan Tuhan, bukan manusia. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Narasi yang disampaikan di awal pasal 1 ayat 1-3 menyatakan ia takut akan Allah. Saudara, dan setelah bicara ia takut akan Allah, baru bicara tentang keberadaan keluarganya, harta yang dimilikinya, kekayaannya. Alkitab memulai menyatakan bukan kelebihan. Alkitab menampilkan narasi cerita, bukan kekayaan dulu apa yang dimiliki, anak dan lain, tapi takut akan Allah. Nah, ini perhatian Allah. Dan ini pujian Allah untuk dia. Tapi kita tahu bahwa dalam cerita Ayub, Ayub mengalami kehilangan. Baik semua yang dimilikinya, ya, harta benda dan anaknya, juga kehilangan kesehatan. Dan ternyata yang diuji adalah apakah dia kehilangan takut akan Allah. Apakah dia kehilangan nantinya relasi, hubungan dengan Allah. Saudara, seluruh yang dijelaskan di dalam Ayub pasal 1 yang memulai takut akan Allah dan semua harta dan anaknya. Ternyata selanjutnya diceritakan dia kehilangan semua harta dan anak. Tetapi lewat kehilangan itu diuji apakah dia kehilangan akan relasinya dengan Tuhan. Tapi hari ini saya mau ajak kita melihat bagaimana hubungan Ayub dengan Tuhan itu dan dengan melihat sikap sahabat-sahabat. Kalau kita belajar dari kebenaran di pasal 1, kita menuju ke ayat 20 dan 21. Respon Ayub ketika kehilangan dari seorang yang terkaya di sebelah timur, dia tidak menyalahkan Tuhan. Memang dia berdiri ketika dia mendengar kabar anaknya sudah terambil, harta yang terambil, dia mengoyakkan jubah, dia mencukur kepalanya, dia sujud menyembah. Dia berkata apa? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, saya masih ingat ketika saya mencukur rambut saya tidak kasih tahu istri saya dan anak saya. Saya pergi ke tempat cukur dan saya pulang dalam keadaan sudah botak. Kaget semuanya. Dan istri saya tanya, kenapa kamu lakukan ini? Anak-anak saya tanya, mereka bingung. Dan saya bilang, saya waktu itu membaca kitab Ayub. Ketika saya sampai di bagian ayat ini, sepanjang hari ini, ayat ini mengetuk hati saya. Saya merasakan ada sesuatu yang akan terjadi di depan. Sesuatu yang berat akan terjadi. Jadi kalau Ayub sudah terjadi, dia mencukur kepalanya di dalam tradisi, ya, kuno sana, seperti apa, kenapa orang mencukur kepala, ya, kita tidak sampai ke dalam itu. Nanti saudara suatu saat bisa kita bahas hal itu. Tapi ini sebagai satu tanda duka. Ya, kita tahu orang timur sana, mereka jenggot tidak cukur, rambut tidak, ya. Saudara, waktu saya melihat Ayub mencukur rambut, saya membaca Alkitab secara berurut.
sampai pada kitab ayat, dan saya baca kisah ini. Dulu sudah sering baca, tapi pada hari itu baca, sepanjang hari diingatkan Tuhan. Ada sesuatu yang besar di depan terjadi. Ada satu kesusahan besar yang akan terjadi. Dan waktu itu belum pandemi. Nah, saya cuma bilang ke istri saya mau memaknai apa yang terjadi, sulitnya kondisi Ayub, lalu mencukur kepala botak, dan saya mau lakukan itu. Hanya itu aja jawaban saya. Kenapa kamu botak? Ya, saya baca waktu Ayub mencukur kepalanya, dia lakukan itu dalam situasi seperti itu. Nah, saya sih ingin melakukannya karena saya merasakan, nggak tahu, ada sesuatu yang sedang Tuhan mau nyatakan. Nah, saudara, pada waktu saya melihat pergumulan yang dilalui Ayub, Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Tetapi kalau kita baca, memang ada satu perkataan, Ayub tidak terima dan mengutuki hari kelahirannya. Buat apa aku lahir? Lebih baik aku gak usah lahir aja kalau begini. Dia gak nyalahkan Tuhan, cuma memang dia merasa, aduh, untuk apa sih lahir ke dunia kalau menderita seperti ini? Semua yang dicintai habis, semua yang dimiliki hilang. Anak ya khususnya ya, begitu berat ya dialami. Tetapi yang luar biasa, Ayub tidak kehilangan ya relasi dengan Tuhan. Nah, Kel dan Delis mengatakan begini, penderitaan Ayub ini adalah goncangan penderitaan yang bertingkat, dari sesuatu yang sederhana sampai kepada bagian yang paling sensitif, yaitu ujian kesehatan tubuhnya dan imannya. Ayub tidak mampu memahami semua masalah yang terjadi, sehingga Ayub mengira Tuhan sebagai penyebab dari semua kemalangannya, tetapi tidak berani menuduh Allah. Jadi konsep Ayub begini, sebesar kejadian ini siapa yang bisa melakukan kalau bukan Tuhan? Gak mungkin kalau Tuhan gak mengizinkan. Nah, persoalan Ayub gak ngerti apa yang terjadi dialog di dunia kekekalan sana. Apa maksud Tuhan? Karena dia udah hidup lurus benar, gak nyimpang kanan kiri. Nah, saudara tahu bahwa penderitaan Ayub itu akhirnya setelah semua terambil, dirinya pun kesehatannya diserang. Karena iblis gak puas. Iblis berkata, ya nyawa ganti nyawa kan, gigi ganti gigi kan. Jadi prinsip iblis begitu. Coba dibalaskan yang jahat, dia pasti balas yang jahat sama Tuhan. Dia pasti ninggalin Tuhan. Tapi puji Tuhan, begitu sensitifnya ujian kesehatannya pun dilimpahkan kepadanya. Dan sebenarnya dari atas semua persoalan itu, ujian relasinya dengan Tuhan. Nah, dan tidak berhenti di situ. Ujian yang berat terjadi adalah dari sahabat-sahabatnya, saudara. Matthew Henry berkata begini, pencobaan batin ya yang dialami ya membuat perubahan yang jelas terlihat dari karakter Ayub yang dulunya sabar menjadi tidak sabaran. Karena selesai di mana kesehatannya diserang, lalu yang lebih luar biasa adalah mentalnya, saudara. Batinnya, saudara. Bergumul cari jawaban dari Tuhan. Dan terlebih lagi, teman-temannya yang datang, yang ngomong begini, Elifaz, Bildad, Zofar. Nah, saya rangkumkan ya kisah kejadian Ayub. Kita coba lihat bagaimana kebenarannya. Bagaimana orang-orang yang menamakan diri sahabat, tapi sok suci. Kan begitu. Kadang-kadang nggak menyadari sebenarnya orang punya masalah, kita tinggal datang, duduk, diam aja di sampingnya. Kalau dia lihat kita, dia udah terhibur. Nggak usah banyak bicara. Saudara, pendampingan, apalagi kalau kita lihat orang kehilangan anak. Lalu yang mengalami kehilangan anak, duduk di sampingnya. Itu udah sangat menguatkan. Yang kehilangan suami, kalau ada yang datang dan orang itu kehilangan suami, nggak usah bicara. Oh, dulu saya kehilangan suami gini. Diam aja. Yang sedang bergumul, lihat itu. Dia sudah mengerti. Nah, Elifaz, Bildad, dan Zofar bilang begini. Elifaz menegur Ayub ya. Kau lihat di ayat-ayat yang saya tampilkan, pasal-pasal yang dimana Elifaz juga ikut berbicara. Dia menegur Ayub supaya Ayub menyadari dosanya, supaya gak binasa. Kalau kamu gak bertobat, kamu binasa. Waduh, Ayub panas, saudara. Ayub merasa, gua dosa apa gitu. Jadi awalnya mereka datang diam di samping Ayub. Tapi lama-lama mereka gak tahan, mereka mulai menghakimi Ayub. Bildad juga bilang,
Dia mengingatkan Ayub akan hukuman Allah pada orang berdosa. Pasti binasa. Ayub, kalau kamu gak bertobat, kamu binasa. Yang terjadi, mana ada orang di dunia, anak habis, harta habis, badan sakit, kamu pasti berdosa. Gak berhenti di Bildad. Zofar juga bicara. Dia minta Ayub mohon ampun pada Tuhan atas dosanya agar tidak binasa. Jadi tiga-tiganya kesimpulannya melihat Ayub sama. Mereka tidak mampu melihat bahwa itu kemurnian proses yang sedang dijalani. Nah, saya sudah sampaikan firman Tuhan sebelumnya tentang ujian proses. Ya, saudara buka lagi. Baru dalam minggu ini kan kita bicara tentang proses iman. Nah, ketika orang ini tidak bisa melihat proses iman yang dijalani oleh Ayub, yang mereka lihat ini pasti hukuman. Kamu sudah yang bertobat. Nah, saudara, dengan orang yang sudah diambil anak, harta habis, dan kesehatan diserang seperti itu habis, lalu perkataan dari sahabat-sahabat datang menyerang seperti ini, gimana rasanya? Makanya Matthew Henry bilang Ayub jadi tidak sabaran. Saudara, ketika sahabatnya memberikan nasihat yang berbeda, intinya sama sih ya, penderitaan yang dialami karena dosa, sehingga Ayub harus mohon sama Tuhan, Ayub harus bertobat. Wycliffe mengungkapkan begini, Ayub tetap bertahan, ya, ia tetap hidup benar dan mengecam sahabat-sahabatnya yang tidak punya belas kasihan atas penyakit penderitaannya. Wycliffe ini adalah seorang penerjemah Alkitab ya, ada lembaganya ya. Dia bilang gini, kalau kita lihat dari proses Ayub menderita, lalu temannya datang coba menghibur. Dari penghiburan coba, akhirnya kalimat mereka menjadi penghakiman. Nah, ini sahabat yang begini bahaya nih. Dan Ayub bertahan, Ayub berdebat sama mereka. Ayub jawab, aku gak dosa. Saudara, yang kasihan adalah Ayub. Sahabat yang harusnya datang menghibur jadi menyerang. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, coba kita lihat di dalam pergumulan. Waktu-waktu kita mengalami hidup yang sedang dibawa tekanan yang berat, pergumulan yang berat, kita ini butuh loh sahabat rohani supaya kita jadi kuat. Kalau saya lihat dari pengalaman kehidupan Ayub diungkapkan oleh Alkitab, kita perlu. Tapi hati-hati. Saya juga mengajak kita menjadi sahabat rohani. Pagi hari ini, seluruh sahabat doa, ingat saudara adalah sahabat rohani, partner rohani untuk pertumbuhan saudara-saudara kita. Bagaimana kita di dalam pergumulan membutuhkan sahabat? Kita juga perlu jadi sahabat buat yang bergumul. Yuk kita belajar hari ini sama-sama menjadi sahabat rohani yang Tuhan mau. Saudara, sahabat rohani itu penting. Maka hari ini saya sampaikan kepada kita, memiliki sahabat rohani itu sangat penting. Kita tidak dapat menjadi single fighter. Kita perlu rekan berdiskusi, bekerja sama, dan saling menopang. Saya ingat nih kalau bicara botak, ya, saya belum masukkan fotonya di sini. Saudara, ada kejadian seorang anak umur 8 tahun kena kanker di Amerika. Ini kisah nyata. Dia di kemo lalu jadi botak rambutnya. Saudara, tiba-tiba temennya yang umur 8 tahun satu kelas dengan dia bisa mencukur rambutnya, mengejutkan semua orang. Jadi ada 2 orang botak di kelas itu. Nah, guru bingung, teman-teman bingung. Kalau dia kanker, dia botak, kenapa kamu botak juga? Saudara tahu jawaban dia apa? Orang tuanya yang heran, diajak ke salon untuk cukur. Kenapa kamu cukur? Dia jawab ke orang tuanya, dia jawab ke guru dan teman sama. Saya tidak mau teman saya dibully oleh teman lain. Kedua, saya mau mengatakan bahwa di sekolah ini bukan hanya 1 orang botak. Supaya teman saya yang kena kanker botak ini tidak malu masuk sekolah. Dia jangan sampai merasa dia sendiri yang botak. Dan orang selalu mengaitkan botak dengan sakitnya. Itu dia udah sakit, udah sedih. Biarlah di sekolah ini tidak hanya 1 orang botak. Ada 2 orang yang botak. Waktu masuk sekolah gempar. Dan kisah ini diangkat
sampai ke seluruh Amerika. Yang orang kenal, viral kisahnya. Nah, saudara, kita nggak kuat berjuang sendiri, kita butuh teman. Pengkhotbah berkata di pasal 4 ayat 12, 2 orang yang berpergian dapat menangkis serangan, tetapi orang yang sendirian mudah dikalahkan. Piga utas tali yang dijalin menjadi satu, sulit diputuskan. Saudara, ini berbicara tentang kebenaran kita yang semua membutuhkan sahabat. Dan kita diingatkan oleh Tuhan pagi hari ini, berjalanlah dengan sahabat rohani. Saudara punya sahabat rohani? Ini keluarga rohani kita, sahabat doa. Carilah sahabat rohani yang kita punya di tempat ini. Sama-sama. Jangan sendirian. Sendirian gak kuat. Sendirian mudah dikalahkan. Berdua, bertiga, itu kuat. Sahabat doa, saya ambil kalimat John Maxwell. Kita perlu membangun penopang. Sadarilah kekuatan Anda terbatas. Anda memerlukan penopang lain untuk menopang diri Anda. Saudara, waktu Musa, ya kita ingat, berperang, ya. John Maxwell mengutip ini, berkata, waktu Israel berperang dengan Amalek, Yosua memimpin peperangan. Yang perang Yosua. Sedangkan Musa gak perang tadi depan, cuma angkat tangan. Nah, saat Musa angkat tangan, Israel menang. Tetapi saat tangan Musa turun, Israel kalah. Pada saat tangan Musa mulai lelah, apa yang terjadi? Harun dan Hur menopang kedua tangan Musa. Sampai akhirnya Israel menang. Sampai dari pagi sampai sore. Saudara tahu, peperangan itu sepanjang hari. Dan tangan Musa ini dari pagi sampai sore harus seperti ini. Mampu gak Musa? Gak mampu. Kalau Musa turunkan tangan tidak kuat, Israel kalah. Saudara, kejadian itulah menggambarkan teamwork yang luar biasa. Maka John Maxwell dalam bukunya menulis di Teamwork Makes the Dream Work, ya, bahwa kita tuh perlu penopang. Saudara, hari ini kalau kita lihat apa yang disaksikan oleh Bu Meva, mujizat yang terjadi pada anaknya begitu mepet ke Bali, bisa balik lagi, semua berjalan baik. Karena saudara menopang doa. Saudara, sahabat doa bisa berjalan dengan baik hari ini. Zoom lancar. Saudara, kemarin ada mujizat luar biasa di sahabat doa bagi saya. Kan saya habis khotbah begini di sahabat doa. Jam 8 saya khotbah di satu tempat yang saya diundang. Sedang khotbah, internet putus. Aduh, saya bersyukur. Saudara, kenapa? Puji Tuhan, yang tadi pagi, yang saya ingat cuma langsung yang tadi pagi. Yang tadi pagi kok gak putus ya di sahabat doa. Kenapa yang di jam 8 ini saya khotbah putus gitu? Sampai langsung saya di WA, Pak masuk lagi Pak, Bapak putus. Iya, saya bilang masuk. Sudah masuk, puji Tuhan, selesai khotbah tidak putus. Tapi ketika saya diminta doa tutup dan doa berkat, saya langsung bilang, saya minta satu orang doa tutup, jangan saya. Waktu saya minta orang itu doa tutup, dia sedang doa, terputus saudara. Waduh, selesai dia doa tutup, lalu saya doa berkat, puji Tuhan, selesai. Nah saudara, kalau kita lihat hari ini bisa Zoom, saudara, mengapa kita pengurus yang saya sudah doakan membentuk dan minta, sudah doakan Pak Tommy, Pak Alex jadi bendahara, lalu dibukalah rekening BCA, itu hanya khusus untuk membayar Zoom dan internet. Saudara, mengapa ini bisa berjalan lancar? Karena teman-teman sahabat doa pengurus menopang pelayanan. Saudara, saya percaya apa yang didoakan oleh tim doa setiap hari 1 jam, Pak James memimpin sekelompok. Karena apa? Mereka terpanggil dan itulah banyak kesaksian yang mengalami mujizat. Saudara, mengapa hari ini ada banyak anak-anak muda hadir? Karena ada beban yang dilihat bahwa anak-anak muda pun perlu firman Tuhan. Lalu mengapa saya bisa siapkan firman Tuhan seperti ini dengan slide seperti ini? Karena ada Paula yang menyiapkan. Dia bilang, aduh papa, hari ini banyak slide-nya. Saudara, waktu Israel berperang, saudara, Musa di atas sana, dan semua bangsa Israel, semua terjalin dalam tali
yang seperti rantai yang saling mengikat. Kalau Yosua tidak maju perang, Israel juga kalah. Kalau Musa tidak angkat tangan, Yosua juga kalah. Kalau Hur dan Harun tidak menopang tangan Musa, Yosua juga kalah di depan. Saudara, mari kita menyadari betapa pentingnya sahabat rohani itu. Sahabat rohani yang terbentuk itu akan membuat kita hidup itu punya penopang. Jadi yuk, kita perlu penopang, kita perlu kekuatan yang daripada sahabat. Sudahkah kita jadi sahabat rohani? Saudara, saat kita memiliki sahabat rohani, kita sedang membangun penopang diri kita sendiri. Coba cari ya. Saya anjurkan kita kuat ya. Selesai ini jangan sendiri-sendiri aja. Maka saya ajak kita, yuk sharingkan apa yang didapat supaya yang lain membaca. Tapi bagus kalau saudara punya kelompok kecil. Kalau dari sini, sekarang kan sudah 167 nih hari ini. Lalu ada 12 atau 15 orang satu kelompok. Pak Fu, kita mau membahas firman Tuhan pagi tadi yang didapat. Kami 15 orang satu kelompok. Nah, lalu ada pemimpin satu orang. Kita mau minta Pak Fu, undang Pak Fu masuk, bimbing kita yang di sahabat doa. Kami 15 orang, kami mau komsel nih, membahas firman Tuhan. Kami ada pertanyaan. Kalau firman Tuhan pagi kan hanya satu orang. Saudara bentuk. Nanti saya tunjuk pemimpin rohani, mimpin kelompok saudara. Saya akan masuk bimbing. Tapi bahasnya adalah firman Tuhan yang pagi. Kalau ketemunya di Jumat, nanti bahas yang ini. Kalau ketemunya di Rabu, setiap hari itu bertemu adalah bahas yang pagi itu. Saudara mau bertanya jawab tentang yang dikotakan hari ini. Saya akan siapkan waktu. Silakan pakai Zoom ini, ya. Pakai Zoom ini, saya akan buatkan linknya, saya kasihkan, saudara kumpul. Bu Juni, ya, Pak Fu, saya ada banyak orang, saya mau kumpul ini. Ketemu satu kali, Pak Fu, ayo, kita mau bikin, bahkan bisa jadi 3 kelompok. Silakan bentuk. Ya, Bu Lucia, Bu Esther Emilia, siapa yang lain? Yang banyak yang saya nggak bisa sebut satu-satu. Silakan. So, kenapa? Saya ingin, saudara nggak sebesar ini hanya, kalau begini kan, tidak ada 2 arah dan banyak. Tapi kalau 12 sampai 15, nah kita bisa setelah berkumpul 10 kali, 12 kali kan mulai bisa terbuka, bisa jaga, harus bisa jaga rahasia ya. Kita mulai bisa saling mengenal di antara 15 orang. Soalnya saya mendapat pesan yang seperti ini. Saya ingin saudara berjalan dalam pesan yang seperti ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mau tanya, ada nggak saudara sahabat rohani? Coba pikir baik-baik. Bisa disebut bapak rohani, mami rohani, bisa menjadi kakak rohani, ya. Bisa kita sebut sahabat rohani. Intinya adalah kita punya teman yang saling menguatkan secara rohani. Cari saudara. Kalau nggak punya, saudara harus cari, harus punya. Kenapa? Kita semua butuh penopang. Gak ada yang bisa sendirinya kuat. Kita semua butuh sahabat. Amin. Cari sahabat mulai hari ini, biar kita kuat dan saling menopang. Tuhan berkati kita semua.